Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku ingin menyampaikan pesan general untuk kalian ya, yang perlu kamu ketahui dan kamu antisipasi di bulan September. Namun perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok bisa enggak ya. Karena mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, yang perlu kamu ketahui dan perlu kamu antisipasi di bulan September. Kita cek energinya dari kartu tarot dulu ya. Oke. Seven of Cups. Di bulan September, kalian akan dihadapkan pada banyak pilihan yang datang. Bisa ini pilihan dalam hubungan percintaan, ya, pekerjaan, bisnis, atau bahkan pertemanan. Nah, perlu kalian ketahui banyak hal yang datang ini aku rasa nggak semuanya positif ya, atau nggak semuanya baik ya. Seperti kalian lihat di sini ada 7 cups ya. Ada yang berisi ular ya kan, ada yang berisi bunga. Kemudian ini apa ya? Padi atau kapas ya? Tanaman lah ya. Kemudian ada yang di sini berisi ini apa? Orang ya, manusia gitu ya, naga atau ini entah apa ya. Intinya ada bermacam-macam yang datang itu yang pasti punya intention yang berbeda-beda, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ini perlu kamu ketahui dan yang perlu kamu antisipasi atau kamu lakukan ya, setiap kali kamu menjatuhkan pilihan ya atau memilih dengan dari beberapa yang datang di kehidupan kamu ini, selalu kamu rasakan feel-nya. Jangan tertipu penampilan luarnya ya, rasakan feel-nya ya. Selalu dengarkan intuisimu. Jika sesuatu hal itu kamu merasa ragu atau kamu merasa kok kayaknya mengganjal ya menghadapi situasi ini atau seseorang ini, ya sebenarnya itu udah merupakan petunjuk ya bahwa sesuatu itu memang nggak baik buat kamu. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang perlu kamu ketahui dan antisipasi di bulan September. Oke. The Hierophant ya. Ini aku rasa yang perlu kamu lakukan ya, bahwa di bulan September kamu ada sebuah kesempatan ya untuk meningkatkan value kamu, mencari ilmu pengetahuan, menuntut ilmu, menambah wawasan ya, maka lakukanlah. Jangan melewatkan sebuah kesempatan. Jadi mungkin kamu akan mendapatkan informasi atau tawaran gitu ya untuk training, mungkin untuk seminar, untuk workshop atau mengikuti kursus-kursus tertentu ya, maka ambillah kalau memang itu kamu merasa bahwa aku berminat nih, ini kayaknya sesuai dengan bakat aku, relate dengan pekerjaanku, bakalan menambah value aku, mengupgrade diri, maka ikutilah ya. Beberapa kamu mungkin secara tidak sengaja ya, ketika kamu scroll sosmed, oh ternyata ada open nih kelas spiritual ya, mungkin kelas loa, kelas meditasi, atau mungkin ya yang berhubungan dengan pembelajaran tentang spiritual ya, dimana apa yang muncul atau apa yang kamu lihat itu nggak ada yang kebetulan. Nah, jika kamu ngerasa terkoneksi kayaknya nih sama pengisi ininya ya, kelasnya atau mentornya, kok aku nggak kayak terkoneksi ya, atau materi yang disodorkan ini atau yang apa namanya ini ya, type of kelasnya ini kok kayaknya memang aku butuh ya, ikutilah ya, itu adalah panggilan gitu. Tapi tentu saja sesuaikan dengan budgetnya kamu ya gitu. Nggak ada sesuatu yang mahal ya kalau kita itu niat, kita itu mau ya. Dan namanya ilmu itu nggak bisa diukur dari materi ya, tapi ya tetap kamu perlu sesuaikan. Ada kok banyak ya
penawaran gitu ya, mulai dari yang terjangkau. Mungkin kalau yang lebih mahal itu otomatis ininya isinya juga banyak gitu ya, karena ya sesuatu hal itu pasti menyesuaikan ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang perlu kamu ketahui dan antisipasi di bulan September. Oke, Three of Swords ya. Ada situasi yang mungkin saja nggak sesuai harapan ya, mengecewakan. Mungkin seseorang yang kamu udah percaya banget ya, ternyata mengkhianati kamu nih ya. Bisa ini sahabat, bisa juga bisa juga pasangan, teman ya, atau dalam di pekerjaan ya. Atau ini bukan pengkhianatan, tapi ya kekecewaan karena kamu berekspektasi terlalu tinggi sehingga nggak sesuai dengan harapan kamu ya. Jadi yang perlu kamu lakukan ya, cintai diri sendiri, self love. Kemudian expect nothing, jangan berharap apapun kepada sesama manusia ya. Positive thinking oke, optimis, tapi bukan fokus menaruh harapan ya. Kayaknya aku pasti sama dia ini pasti setia, aku pasti jadi ini, aku pasti jadi itu. Nah, ekspektasi yang membuat kita sakit sendiri karena kita terlalu ini ya, terlalu berharap tinggi. Jadi biasa-biasa aja ya, ketika kamu punya relationship biasa-biasa aja. Jangan mendewakan pasanganmu ya, yang bahkan mungkin sampai bercerita ke semua, kamu show up di sosmed ya, bahwa oh pokoknya ini my honey bunny ini yang paling setia, paling tanggung jawab, paling baik, paling pokoknya serba paling. Nah, ketika kamu terlalu mendewakan seseorang ya, ada saatnya kita tuh dikasih ujian gitu ya. Bukan berarti terus kita nggak boleh memamerkan apa ya, bahwa kita punya pasangan, kita punya hubungan ya. Itu hak kalian sih, tapi karena di sini ada energi Three of Swords, jadi sewajarnya aja ya, sewajarnya aja. Jadi ketika ada sesuatu hal yang mengecewakan, kita nggak drop, kita nggak jatuh. Oke. Kecewa itu sesuatu yang wajar ya, tapi nggak berlarut-larut. Jadi kayak cukup tahu aja, oh ternyata kepercayaanku kamu hianati cuman segini aja. Oke, aku melanjutkan hidup gitu. Namun akan berbeda kalau misalkan kalian berharap terlebihan, kalian terlalu mendewakan, bahkan 1000% kalian percaya bahwa dia pasti nikahin aku, bahwa dia pasti jodohku. Wow, itu terlalu berlebihan ya. Nah, ketika ternyata nggak sesuai harapan, disitulah kamu akan jatuh, kamu akan drop sedrop-dropnya. Apalagi sampai kamu effort berlebihan, ya. Jadi kamu kasih materi, kamu kasih 1000% cinta kamu, waktu kamu, energi kamu, segala hal. Nah, itu artinya kamu nggak mencintai diri sendiri ya, terlalu berlebihan mencintai orang lain sampai lupa mencintai diri sendiri. Jadi sebenarnya kekecewaan, sakit hati, ya. Itu bisa diantisipasi dari diri sendiri dengan cintai diri sendiri dulu, baru mencintai orang lain. Sehingga saat orang lain sudah nggak mencintai kita, kita nggak terlalu kecewa, ya, kita nggak drop, kecewa biasa aja. Karena apa? Lah wong aku udah cintai diriku sendiri kok, terus kamu nggak cinta sama aku lagi, ya nggak apa-apa, kayak gitu loh. Ya, terus ketika kalian membuat suatu rencana ya, bagaimana mengantisipasinya supaya nggak kecewa, bikin plan B, plan C. Jadi ketika plan A ini ternyata nggak berjalan sesuai harapan, kamu masih punya plan B, plan C. Ya, jadi ada penghiburan, kamu nggak terlalu kecewa banget gitu. Oke, kita lanjut ya. Yang perlu kamu ketahui dan antisipasi di bulan September. Page of Swords. Ada seseorang yang rajin banget stalkingin kamu, baik stalking di sosmed maupun dia bertanya ke sana kemari tentang kehidupan kamu. Ya, ini perlu kamu tahu. Dan bagaimana mengantisipasinya? Sewajarnya aja. Kamu tetap
gunakan sosmed kamu dengan bijaksana. Nggak perlu ada kata-kata menyindir, nggak perlu postingan galau-galau, sedih-sedih, ya biasa aja. Kalaupun kamu mau menunjukkan kebahagiaan kamu, ya boleh ya, tapi yang sewajarnya. Jangan karena tahu-tahu dikepoin, tahu di apa namanya, kamu tahu selalu di stalkingin, kamu langsung lebay ya, sengaja tiap hari posting kebahagiaan yang ya bahkan sampai nggak masuk akal. Biasa aja yang seperti kamu menjadi diri sendiri ya. Dan ya tunjukkan bahwa kamu punya value ya. Walaupun kanan kiri mau stalkingin kamu, mau kepoin kehidupan kamu, kamu tetap fokus untuk mewujudkan mimpi-mimpi kamu ya, prestasi kamu gitu. Dan ada juga ini yang stalking kamu nih, energi mantan, dimana di masa lalu dia pernah menyakiti kamu ya. Di masa lalu dia pernah menyakiti kamu, dan di masa sekarang dia disadarkan oleh semesta ya, karena di sini aku dapat energi The Hierophant nih. Dia disadarkan oleh semesta sehingga dia jadi penasaran, pengen tahu kabar orang yang pernah aku sakitin gitu. Makanya jangan posting yang galau-galau, yang sedih-sedih, nggak perlu nyindir juga, biasa aja ya, jadi dirimu sendiri. Oke, kita lanjut. Oke. Queen of Pentacle ya. Harapan-harapanmu akan terwujud di bulan September ini. Bahkan jika kamu menginginkan atau bercita-cita mempunyai atau membeli gitu ya, sesuatu hal yang berharga ya, kamu mungkin pengen beli rumah, pengen beli mobil, atau barang branded, mungkin kamu pengen nabung ya, pengen ngumpulin duit karena kamu pengen membeli apa gitu, atau pengen jalan-jalan kemana gitu, ini bisa terwujud. Kerja kerasmu nih akan kamu nikmati hasilnya ya. Oke, itu tadi dari kartu tarot. Kita coba tarik pesannya dari kartu oracle. Apa yang perlu kamu ketahui dan kamu antisipasi di bulan September? Oke, abundance. Ini sinkron dengan Queen of Pentacle. Kamu akan mendapatkan rezeki berlimpah ya, kelimpahan rezeki. Jadi yang selama ini kamu udah kerja keras ya, kayak kamu ngerasa kok aku udah kerja keras tapi kok hasilnya masih gini-gini aja ya, jangan khawatirkan itu. Kayak di bulan September itu bener-bener digerojok rezeki ya, kelimpahan, kemakmuran dari hasil kerja keras kamu selama ini. Oke, kita lanjut. Insecurity. Ada beberapa dari kamu di bulan September ini terlalu mengkhawatirkan masa depan yang masih belum tentu terjadi ya. Kita tuh terkadang sampai nggak bisa tidur ya, mikir aduh nanti ke depan gimana, aku dapat pasangan seperti apa, kenapa aku belum dipertemukan dengan orang yang tepat, apakah nanti ke depan aku bisa bertahan, bisa survive dan lain sebagainya ya. Nah, ini untuk kamu yang merasa insecure, kamu harus selalu positive thinking ya, harus selalu positive thinking. Nah, makanya gini, kalau dalam percintaan ini kamu jangan dengerin lagu-lagu galau, kamu akan makin galau ya. Kemudian coba kamu cari circle yang positif ya, yang bukan hanya ngebucinin masalah percintaan, tapi bener-bener yang bikin kamu tuh ini maju ya, bikin kamu menyadari bahwa kamu punya value, kamu punya skill, kamu punya bakat ya.
Kemudian kamu juga harus bisa ini ya, surrender ya, berserah. Jadi apapun yang terjadi itu udah yang terbaik. Jangan berpikir terlalu jauh yang ke depan. Jangan juga meratapi yang udah terjadi. Yang udah terjadi itu nggak bisa diulang, nggak perlu kamu ratapi lagi ya. Terus jangan karena kamu pernah mengalami kegagalan di masa lalu dengan seseorang, terus saat ini ketika ada yang mendekati kamu selalu merasa jangan-jangan nanti aku ditinggalin lagi, jangan-jangan ini sama kayak yang kemarin, jangan-jangan ya. Nah, rasa insecure kamu itu akan ini ya, akan menjadi kenyataan. Apa yang kamu pikirkan itu akan menjadi kenyataan gitu. Jadi ketika kamu dideketin seseorang, kamu harus positive thinking, harus optimis. Nah, ketika kamu nggak ingin terulang seperti kejadian di masa lalu, ya, jangan berharap tinggi dulu. Jadi ketika masih fase PDKT, jangan berikan fasilitas sebagai pacar. Ketika masih pacaran, jangan dikasih fasilitas sebagai suami. Gitu ya. Jadi maksudnya gini. Kalau masih PDKT, kamu jangan langsung berharap percaya diri pasti dia cuman cintanya sama aku. Pasti dia bakal nembak aku. Pasti dia bakalan milih aku. Nah, yang namanya PDKT itu belum tentu ya. Dan ketika di fase PDKT itu kita berhak punya gebetan sebanyak-banyaknya. Dia pun juga berhak. Nanti semesta juga yang akan memfilter. Jadi biasa aja, anggap sebagai teman dan jangan fokus ke dia aja. Tetap fokus dengan kehidupan kamu, dan kalaupun ada kenalan baru, teman baru ya nggak apa-apa. Ya. Nah, ketika kamu sudah menjadi pacar, jangan juga kamu kasih fasilitas seperti suami ya, kayak selalu cintamu kamu kasih 100% ya, dia mau minta apa aja kamu kasih, kamu berkorban segala macam ya. Jadi ketika ternyata semesta nggak menghendaki atau nggak merestui kalian bersama, kamu menyesal, kamu akan mengungkit-ungkit aku kurang baik apa, aku kurang apa, padahal nggak ada yang nyuruh gitu kan, itu kan dari kamu sendiri. Nah itu ya. Oke, kita lanjut. Wow, miracle. Ada banyak keajaiban yang akan hadir atau akan datang di kehidupan kamu di bulan September. Ya, jadi ketika kamu ngerasa di situasi udah terhimpit ya, kamu udah under pressure nih, kok kayaknya udah stuck, aku kayaknya udah mati gaya nih, nggak ada solusi. Tiba-tiba datang keajaiban, ya kan? Ada hal-hal tak terduga nih, termasuk nih abundance, kamu digerojok rezeki ini termasuk keajaiban ya. Dipertemukan dengan seseorang yang ternyata menjadi jodoh kamu nih, karena aku lihat di sini ada the Hierophant ya. Ini bisa juga tentang energi ikatan tradisional atau pernikahan ya, bisa juga nih keajaiban. Terus apa yang kamu cita-citakan nih akhirnya bisa kamu genggam gitu. Oke. Kita lanjut ya. Yang perlu kamu ketahui dan antisipasi di bulan September. Insting kamu semakin kuat. Jadi ketika ada sesuatu hal terjadi, kamu akan mendapatkan petunjuk atau tanda-tanda. Nah, ini kan juga bagian dari antisipasi ya. Jadi kalau misalkan kamu punya insting tertentu terhadap sesuatu hal, ya jangan ditabrak ya, jangan dilanjut. Itu udah clue dari semesta ya. Kamu punya diberi gift dari ilahi, dimana kamu punya insting yang kuat. Nah, itu gunanya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, jadi kalau misalkan kamu pergi kemana, kok instingku kayaknya mau terjadi sesuatu ya, jangan pergi ya. Kamu dideketin seseorang ini bilang serius, aku akan nikahin kamu besok, aku akan kasih segalanya lalalala. Tapi kamu ngerasa instingku kok nggak enak nih sama seseorang ini, ya jangan diturutin gitu ya. Jadi insting kamu punya gift ya,
ini benar-benar anugerah ya dari Yang Maha Kuasa. Kamu manfaatkan dengan baik, jangan selalu diabaikan hanya karena kamu ngikutin ego, hanya karena kamu ambisi, hanya karena wah ini tajir nih ya, sayang untuk dilewatkan. Padahal setelah kamu jadian malah babak belur ya. Padahal sebenarnya insting kamu tuh udah kasih petunjuk nggak enak gitu. Oke, kita lanjut. Yang perlu kamu ketahui dan kamu antisipasi di bulan September. Oke, perfection ya. Ada harapan-harapan yang benar-benar terwujud sesuai dengan ekspektasi kamu, sesuai dengan apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu perjuangkan. Makanya tadi sempat aku sampaikan ya, kamu harus punya beberapa planning. Nah, jadi kalau planning A ternyata nggak bisa, kamu ada planning B, ya kamu akan ini ya, akan mendapatkan hasil yang maksimal gitu. Tapi kalau kamu fokusnya ke satu hal aja, ternyata nggak sesuai harapan, ya kamu dapatnya Three of Swords, sakit hati. Tapi kalau kamu kamu bisa kreatif ya, kamu kreatif, kamu bisa ini ya, memanage ya dirimu, kamu bikin strategi, kamu punya plan A, plan B. Nah, ketika ada sesuatu, ada plan A yang nggak berhasil, kamu masih punya plan lain, ya di situ akan membawa hasil yang maksimal ya. Oke, sekarang kita coba cek dari kartu Oracle Wisdom. Kalau barusan aku cek energinya dari pesan dari Oracle Chakra Wisdom, ini dari Oracle Wisdom. Oke. Time for a nap. Yang perlu kamu tahu ya, luangkan waktu untuk beristirahat. Jadi jangan forsir dirimu, tenagamu, fisikmu, pikiran. Yang namanya istirahat itu nggak cuman tidur aja ya, tapi juga taruh dulu segala masalah yang berat-berat. Benar-benar kamu ambil waktu untuk beristirahat. Ketika waktu libur ya, kamu harus benar-benar fokusnya itu untuk istirahat. Jadi jangan handle pekerjaan lagi, kemudian masalah yang membebani kamu itu kamu taruh dulu, atau jika dimungkinkan kamu ambil cuti untuk benar-benar beristirahat ya. Karena kita harus balance. Kalau terus-menerus kita forsir ya, pasti sakit. Sakitnya nggak cuma sakit fisik aja ya, psikis juga sakit kalau terus-menerus dipaksa untuk mikir ya. Oke. Lanjut lagi. Oke, break yang perlu kamu ketahui ya. Luangkan waktu untuk ke alam terbuka. Ya, ambil energi positif alam. Kamu tarik nafas dalam-dalam ya, keluarkan untuk melepaskan segala rasa tertekan kamu. Jika diperlukan atau jika dimungkinkan, meditasi outdoor ya, atau kamu ikut yoga, mau indoor mau outdoor ya. Oke, dan ini ya, energi breath ini pesan untuk apa namanya, grounding, menyatu dengan alam. Jadi sesibuk-sibuknya kamu di bulan September ini, perlu kamu ketahui, luangkan waktu ke alam terbuka. Meski itu 1 hari, kamu boleh mungkin ke sungai, ke hutan, ke gunung, ke pantai, ke danau, ke telaga, air terjun, intinya ke alam terbuka ya, untuk kestabilan energi kamu. Oke. So kita lanjut lagi. Yang perlu kamu ketahui dan antisipasi di bulan September. Oke. Building blocks ya. Mungkin aja ada perubahan mendadak yang terjadi ya, baik dari finansial, hubungan kamu, ataupun karir, pekerjaan, bisnis. Nah, apa yang perlu diantisipasi? Bangun pondasi yang kuat. Ya, kalau keuangan tuh misalnya kamu harus selalu menyisihkan penghasilan kamu ya, untuk kamu tabung.
atau investasi. Sehingga ketika ada suatu perubahan dalam keuangan kamu, kamu punya saving money yang kamu akan tetap bisa survive ya. Dalam hubungan juga sama. Bangun pondasi, apa itu? Self love. Cintai dirimu, sayangi dirimu, sehingga ketika sewaktu-waktu pasangan berubah, pasangan meninggalkan kita, atau mengkhianati, atau ngeghosting, apapun ya, kita tetap berdiri tegar. Karena apa? Kita udah mencintai diri sendiri. Jadi orang mau datang dan pergi terserah, nggak ngaruh. Karena yang terutama udah cintai, udah self love ya, udah self love. Jadi cinta orang lain itu hanya bonus. Yang terpenting itu mencintai diri sendiri. Cinta kita kepada Sang Pencipta ya. Oke, yang terakhir nih, aku ambil pesan dari Angel Answer ya. Yang perlu kamu ketahui dan antisipasi di bulan September. In the near future ya. Manifestasimu di bulan September akan segera terwujud ya di masa depan. Nggak terlalu lama tapi juga nggak terlalu dekat. Jadi kalau misalkan nih kamu manifestasi something gitu ya, apapun itu di bulan September ya, ini akan terwujud mungkin bulan Oktober, bulan Novembernya gitu. Tapi nggak sampai yang terlalu lama gitu ya, atau tahun inilah ya, in the near future, tahun ini manifestasimu terwujud ya. Oke guys, aku rasa ini cukup ya pesan yang aku sampaikan untuk apa yang kamu perlu ketahui dan antisipasi di bulan September. Aku harap ini bisa resonate, bisa bermanfaat. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.